keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Anak-anak pasti sudah tahu ya lagunya ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Oke, Mr. Resti, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan untuk chapel. Tuhan Yesus sertai kami, kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan bersemangat ya Tuhan. Dan kiranya puji-pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, semua seperti lagu kita tadi, anak-anak Miss Sinta senang sekali bertemu dengan anak-anak di chapel kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Anak-anak pasti juga sudah tahu lagunya ya. Keep me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita gerakan ya sama-sama. Ikuti gerakannya Miss Sinta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita supaya nanti anak-anak semuanya sudah ready ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan
Miss Priscil berharap semuanya dalam kondisi tubuh yang sehat ya. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Jadi semuanya siapkan hatinya, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami juga dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga ya Tuhan Miss Priscil yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik di pagi yang indah ini. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semuanya ambil Alkitabnya ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama membuka Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ya. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Jadi kitab Yohanes itu ada di Perjanjian Baru ya. Nah, angka besarnya itu angka 8 dan angka kecilnya itu angka 1 sampai angka 11 ya. Miss Priscil akan bacakan dan anak-anak bisa mengikuti. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menuliskan dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di depan orang banyak. Kemudian datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Nah, kemudian mereka ingin menguji Tuhan Yesus. Lalu mereka ingin melempari perempuan ini dengan batu. Nah, ketika mereka menanyakan apa yang harus diperbuat dengan perempuan yang berdosa ini, Tuhan Yesus lalu membungkuk. Dia pun membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Nah, kemudian Tuhan Yesus bangkit lagi, lalu mengatakan kepada orang yang banyak yang berada di hadapan Tuhan Yesus saat itu, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan yang pertama melempari batu kepada perempuan berdosa ini." Tetapi semuanya tidak ada yang berani untuk melempari perempuan ini dengan batu. Kenapa? Karena mereka tahu dan sadar bahwa mereka juga tidak lebih baik ya daripada perempuan yang berdosa ini. Nah, kemudian satu persatu pun mulai meninggalkan perempuan ini, mulai dari orang tua, mulai yang tertua sampai dengan yang muda. Kemudian setelah semua orang meninggalkan tempat itu, tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dan juga perempuan ini. Tuhan Yesus pun mengatakan,
Gimanakah mereka? Tidak adakah satupun yang melempari kamu dengan batu? Perempuan itu pun lalu menjawab, tidak ada. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi orang-orang yang berdosa ya. Dia mau mengasihi orang yang berdosa, termasuk perempuan tadi. Sekalipun perempuan itu berdosa, dia mau mengampuninya ya, lalu menyuruh perempuan itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan Yesus itu tidak membenci orangnya ya, tetapi dosanya. Tuhan Yesus sangat membenci dosa yang kadang-kadang bukan saja perempuan ini lakukan, tapi kadang-kadang kita juga lakukan ya. Miss Priscil pun tidak sempurna. Miss Priscil juga orang yang berdosa. Kita semua tidak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kita. Nah, ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita yang pertama, yaitu mengenai pengampunan. Nah, di mana kita mau memiliki hati untuk mau mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Kita belajar untuk mau mengampuni orang lain dengan tulus. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, demikian juga kita, sepatutnya kita mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Nah, misalnya nih ada Cece atau Kokonya suka ganggu-gangguin pas belajar HBL. Nah, mungkin saking keselnya, saking marahnya, saking emosi, tidak mau memaafkan jadinya. Nah, Tuhan Yesus mau kita memiliki hati yang mau mengampuni Koko sama Cece kita yang sudah mungkin berbuat salah ya kepada kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menghakimi. Menghakimi artinya ketika seseorang merasa bahwa orang lain itu lebih berdosa daripada mereka. Nah, apakah hanya perempuan yang diceritakan tadi itu sajakah yang berdosa? Atau seorang pencuri? Atau orang yang suka marah-marah sajakah yang berdosa di dunia ini? Tidak ya, tetapi kita semua adalah orang yang berdosa. Ketika teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan, seharusnya kita tidak menghakimi ya, tetapi membantu mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Karena Tuhan Yesus mau kita hidup berdamai dengan semua orang. Itu yang ketiga, mengenai belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita memiliki belas kasihan di dalam hati kita, di mana Tuhan Yesus sendiri tidak menghukum perempuan yang berdosa tadi. Apalagi kita juga yang orang-orang berdosa, seharusnya kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ketika memang orang berbuat salah, kita mau berbelas kasih, kita mau menolong dan menegur dia dengan kasih, serta membantu mengingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan menegur adalah untuk membantu dia memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berkorban bagi kita, menanggung segala hukuman yang pantas kita dapatkan ya, karena kita tahu ini kita sebenarnya tidak sempurna. Kita juga adalah manusia yang berdosa sama seperti perempuan tadi ya. Kita tahu kita melakukan kesalahan, kita berdosa, seharusnya kita pantas untuk dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikannya di atas kayu salib untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Biarlah firman Tuhan yang anak-anak dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, sekarang kita akan tutup firman kita dalam doa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sungguh indah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami dapat menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga yang berkati. Sebentar lagi kami akan memulai kelas kami. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati jaringan dan juga segala perlengkapan atau alat yang kami butuhkan untuk belajar online pada hari ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
grade 1 and grade 2. Goodbye and God bless you.